saya akan menginformasikan tentang apa sih tujuannya karantina pada orang-orang yang dicurigai corona ataupun memang sudah positif corona. Di masyarakat sering terjadi masalah, terutama pada orang-orang yang sudah kontak dengan positif corona atau dia sendiri sudah positif corona, tapi bila dibilang karantina, mulai dari ada yang menolak sampai marah-marah pun bisa terjadi dengan mendengar istilah karantina itu sendiri. Ada orang-orang tertentu kadang-kadang begitu sudah dibilang bapak ibu di karantina dulu untuk sementara, yang sebelumnya itu di rumah, nyumprang di rumah, lama-lama malah jadi eksis, tambah eksis untuk nunjukin dirinya bahwa dia sehat, bahwa dia baik-baik saja. Datang ke acara, datang ke kerumunan, datang ke pasar, datang ke keramaian, tujuannya cuma satu, biar kelihatan masih eksis dan kelihatan dia baik-baik saja. Nah, karena itu terjadi barangkali beliau tidak mengerti tujuan karantina itu sendiri. Nah, mungkin saat ini dokter akan memberikan informasi apa sih tujuan karantina. Mudah-mudahan dengan mengerti dan memahami maksud baik dari karantina itu sendiri, kalau yang kebetulan dapat jatah di karantina, mudah-mudahan nanti bisa karantina beneran. Jadi tidak malah justru saat dibilang karantina marah keluyuran di tempat ramai, dan di saat tidak di karantina marah mau berdiam diri di rumah. Ikuti video ini sampai habis. Oke, kita bahas lebih dalam. Sampai seseorang di karantina itu biasanya dicurigai sudah terinfeksi oleh virus corona. Jadi kenapa sampai dicurigai? Misalnya sudah kontak erat dengan yang sudah positif corona. Kontak erat itu mungkin sudah ada penjelasan sebelumnya di internet sudah banyak. Dikatakan kontak erat itu kontak dengan seseorang yang sudah positif corona, jaraknya kurang dari 1 meter selama kurang lebih 15 menit tanpa menggunakan APD atau tanpa menggunakan pelindung diri. Pelindung diri itu mulai dari masker, kemudian sampai kacamata. Jadi tidak menggunakan itu, melakukan kontak dengan orang yang sudah positif corona, maka itu dianggap sebagai curiga sudah terinfeksi virus corona. Maka biasanya orang-orang seperti itulah yang sudah terindikasi untuk dikarantina sampai terbukti tidak, atau sampai terbukti bebas dari proses penularan virus corona. Nah, istilah karantina kadang-kadang itu membuat orang jadi sesuatu yang menakutkan karena pemahaman yang berbeda, pemahaman yang salah, dan kadang-kadang tidak paham sama sekali apa itu karantina. Jadi ini dokter terjemahkan ke bahasa awam ya. Jadi tujuan dari karantina itu sendiri selain agar tidak menularkan ke orang lain virus yang kita sudah dapat, juga agar tidak dapat ketambahan lagi penyakit-penyakit lain. Jadi kalau di karantina bukan berarti orang itu mesti diasingkan segala macam. Ya bahkan di masyarakat itu istilahnya dikucilkan lah. Dideketin aja enggak, mesti jauh-jauh sudah pada belok semua. Padahal enggak seperti itu. Jadi tujuan dari karantina itu sendiri selain untuk mencegah agar tidak menularkan ke orang lain, ke pasien itu sendiri agar tidak mendapatkan ketambahan lagi. Ketambahan apa? Pertama, ketambahan virus. Jadi kalau misalnya sudah positif, kemudian jalan-jalan ke sana kemari, eksis ingin menunjukkan diri bahwa kita itu sehat, biar orang tahu bahwa kita itu baik-baik saja dengan jalan-jalan ke sana kemari. Ingat, sekarang itu sudah banyak istilahnya dengan OTG, orang tanpa gejala. Dalam tubuh orang itu ada virus. Tapi kalau misalnya kita berdekatan lagi dengan mereka, kemudian mereka tidak pakai masker, kena lagi. Artinya apa? Ketambahan dosis virus corona lagi. Dosisnya akan tambah tinggi karena sudah dapat ketambahan lagi. Kedua, orang-orang yang di lingkungan kita yang belum kena corona bisa saja sudah ada TBC-nya lah, atau misalnya penyakit flu tambahan lain lah. Nah, kalau itu sekarang kita berdekatan lagi, mereka tidak menggunakan masker lagi, ada resiko penularan lagi dan tertular, maka dapat lebih banyak penyakit lagi. Nah, gimana? Kalau lebih banyak dapat penyakit lagi, bukannya penyakitnya akan tambah parah. Nah, jadi virus dengan dosis yang lebih banyak dipaparkan oleh orang luar
Padahal di tubuh kita itu udah ada. Kemudian ditambahin lagi virus yang baru, ditambahin lagi penyakit yang lain. Otomatis itu akan memperburuk keadaan. Jadi bukannya tambah baik, malah tambah parah. Jadi itulah tujuannya karantina, agar kita terhindar dari ketularan atau ketambahan penyakit-penyakit yang baru yang akan cenderung memperburuk keadaan diri kita. Sedangkan tujuan yang lainnya agar orang-orang yang tidak mendapatkan corona tidak ikut-ikutan mendapatkan corona, terutama adalah ya orang-orang terdekat kita, anak-anak, orang tua, suami atau istri. Nah, dengan melakukan karantina sendiri, saya rasa lingkungan yang mendukung, kemudian tidak mengucilkan, otomatis daya tahan tubuh akan naik, proses penyembuhan pun akan lebih cepat. Ada yang mau tanya, kapan di rumah sakit? Di rumah sakit itu kalau misalnya ada gejala tambahan, gejalanya berat. Kalau cuma ringan, gejala flu seperti biasa atau misalnya timbul demam, ya mungkin kasih paracetamol aja cukup. Kalau gitu, kapan mau dirawat di rumah sakit? Di rumah sakit kalau ada gejala berat. Gejala berat itu artinya gini, misalnya pasien itu mual muntah, tidak bisa makan minum, otomatis itu perlu diinfus agar pasiennya tidak kekurangan cairan. Kedua, misalnya ada penyakit tambahan, ya akibat yang tadi, selain juga daya tahan tubuhnya yang sudah turun, yang bisa menimbulkan tambahan penyakit seperti infeksi dari luar, misalnya sudah ditularkan oleh orang lain penyakit yang lain, perlu mendapatkan antibiotik misalnya. Otomatis antibiotik yang diberikan itu dosis optimum. Dosis optimum berarti suntikan. Dengan suntikan berarti ya harus di rumah sakit, dirawat inap untuk mendapatkan dosis yang optimum. Jadi tidak semua harus masuk rumah sakit. Kalau ringan, oke, istirahat dan rawat di rumah. Jadi yang dirawat di rumah sakit itu tujuannya untuk mengatasi penyakit tambahan. Kita semua sudah menyadari dan mengetahui bahwa virus itu nggak ada obatnya dan bisa sembuh tanpa obat. Caranya apa? Meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan imunitas tubuh. Caranya gimana? Caranya selalu senang, selalu happy, hindari stres, hindari cemas, hindari ketakutan, kepanikan, kekhawatiran yang berlebihan. Kadang-kadang dukungan dari masyarakat, dukungan dari keluarga itu yang sangat kurang. Yang terjadi di masyarakat malah dikucilkan, dijauhkan, dihindari, disalahkan, dikucilkan. Itu semua menurunkan imunitas tubuh. Perlakuan yang seperti itu semua menurunkan imunitas tubuh seseorang. Jadi jangan sekali-sekali memperlakukan seseorang seperti itu, karena itu secara tidak langsung membuat agar penyakitnya menjadi lebih parah. Nah, untuk membuat diri kita menjadi happy, bahagia, mungkin ada prinsip tips. Berhenti untuk membandingkan. Jadi jangan membandingkan kenapa dia kena, kenapa saya tidak. Apa salah saya, kenapa saya jadi kena. Saya sudah melakukan cuci tangan, pakai masker, menjaga jarak kok kena juga. Tidak seperti itu. Nah, yang lain berhenti menjadi hakim. Menjadi hakim itu artinya menyalahkan orang. Wah, ini pasti salah si A, ini pasti gara-gara si A, ini pasti gara-gara si B sampai saya jadi begini. Ini gara-gara dia, gara-gara ini. Jadi itulah yang membuat kita jadi stres, panik, depresi, yang ujung-ujungnya semua akan menurunkan imunitas tubuh yang membuat virus akan berkembang lebih hebat. Walaupun kita sudah positif corona ataupun pada seseorang yang belum positif corona, kuncinya cuma satu, waspada. Maka pemerintah pun sudah menganjurkan yang hingga saat ini diyakini mampu untuk mencegah proses penularan, mampu untuk menghambat, mencegah, bahkan memutus proses penularan virus corona, yaitu dengan menggunakan masker yang baik dan benar, rajin mencuci tangan sesuai dengan indikasinya, baru yang ketiga adalah menjaga jarak. Jadi dengan melakukan ketiga hal tadi yang baik dan benar, diyakini mampu untuk menghindari diri kita tertular maupun menularkan virus corona. Dengan kewaspadaan yang baik dan benar, kita sama-sama membantu untuk menghambat proses penyebaran dari virus corona, kemudian bahkan kalau memungkinkan untuk memutuskan rantai penularan virus corona. Nah, dengan begitu kita semua akan menjadi aman. Dengan cara waspada yang konsisten,
sesuai dengan anjuran protokol kesehatan pemerintah yang hingga saat ini diyakini mampu dapat mencegah, menghambat, bahkan memutus rantai penularan COVID. Semoga bahagia, salam sehat, dan tetap semangat.